Sekarang kita langsung akan membahas tentang keistimewaan azan. Ya, makanya langsung kita saksikan tayangan berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keistimewaan azan. Pemirsa beriman, azan merupakan panggilan dari Allah, bukan dari seorang muazin. Setiap hari selama 5 kali seruan azan berkumandang di masjid-masjid. Azan mungkin sering terabaikan bila kita terlalu sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas yang kita lakukan, sampai-sampai kita lupa untuk mengerjakan sholat. Azan memberitahukan bahwa akan masuknya waktu sholat agar semua umat muslim yang tengah melakukan aktivitasnya untuk istirahat sebentar dan selanjutnya melakukan ibadah sholat secara berjamaah. Azan merupakan pemberitahuan, yaitu kata seruan untuk memberitahukan akan masuknya waktu sholat fardu secara bahasa, bermakna al-i'lam yang berarti pengumuman atau pemberitahuan. Orang yang mengumandangkan azan dinamakan muazin. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dan pengumuman dari Allah dan Rasul-Rasulnya kepada umat manusia di hari Haji Akbar bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Quran Surah At-Taubah ayat 3. Adapun secara syar'i, azan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang khusus. Al-Mughni 253, Kitabus Sholat bab azan dinukil dari Taisirul Alam 78. Ibnul Mulakin rahimahullah berkata, para ulama menyebutkan 4 hikmah azan, menampakkan syiar Islam, menegakkan kalimat tauhid, pemberitahuan masuknya waktu sholat, seruan untuk melakukan sholat berjamaah. Taudihul Ahkam 1513. Azan memiliki keutamaan yang besar, sehingga andai saja orang-orang tahu keutamaan pahala yang didapat dari mengumandangkan azan, pastilah orang-orang akan berebutan untuk menjadi muazin. Bahkan kalau perlu, mereka melakukan undian untuk sekedar bisa mendapatkan kemuliaan itu. Dan salah satu tanda sempurnanya syariat Islam ialah memberi dorongan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah dengan menyebutkan keutamaan ibadah tersebut. Begitu pula dengan azan. Banyak riwayat dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan azan dan orang yang menyerukan azan atau muazin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila diserukan azan untuk sholat, syaitan pergi berlalu dalam keadaan ia kentut hingga tidak mendengar azan. Bila muazin selesai mengumandangkan azan, ia datang hingga ketika diserukan iqamah, ia berlalu lagi. Hadis riwayat Bukhari 608 dan Muslim 1267. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, ia mengabarkan sabda Rasulullah SAW, seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian, niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari 615 dan Muslim 980. Menurut ulama, panjang leher ialah orang yang paling banyak pahalanya, paling banyak mengharapkan ampunan dari Allah, paling bagus balasan amal perbuatannya, dan orang yang paling dekat dengan Allah. Para ulama juga berpendapat tentang makna orang yang paling panjang lehernya. Menurut Yunus bin Ubaid, muazin ialah orang yang paling dekat dengan Allah. Ada yang juga berpendapat bahwa para muazin akan menjadi para pemimpin, karena orang Arab biasa menyebut pemimpin sebagai orang yang paling panjang lehernya. Fudail bin Iyad menerangkan, para muazin menjadi orang paling cepat dan dahulu memasuki surga. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, para muazin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim 850. Menjadi seorang muazin adalah sebuah jabatan mulia dan mendapat banyak pahala. Karena azan merupakan pemberitahuan kepada manusia bahwa waktu salat telah tiba, sekaligus mengingatkan dan mengajak mereka yang tengah sibuk dengan pekerjaannya dan aktivitasnya agar beristirahat sebentar untuk memenuhi seruan Rabb-nya, menunaikan salat berjamaah.
Wajar jika kelak para muazin memiliki posisi terhormat karena amalannya itu. Dan seharusnya manusia memandang bahwa menjadi muazin adalah sebuah kemuliaan. Nah pemirsa, sekarang kita sudah mengetahui apa pengertian dan keistimewaan azan. Mulai dari mengingatkan serta memberi tanda akan datangnya waktu sholat, dan selalu membuat kita ingat akan Allah. Begitu besar keistimewaan azan, semoga kita dapat menjadi orang-orang yang suka mendengarkan azan dan juga menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Baik pemirsa, alhamdulillah kisah tadi tentang keistimewaan azan itu menutup berita Islami masa kini, dan luar biasa sekali ternyata muazin itu kedudukannya dekat sekali dengan Allah. Karena dia mengingatkan orang terus untuk sholat dan untuk mendekatkan diri sama Allah. Dan aku bahkan pernah dengar ya, kalau misalnya muazin itu pahalanya lebih besar daripada imam gitu, karena memanggil orang-orang untuk sholat gitu. Itu salah satu keistimewaan yang mungkin ya. Aku pernah dengar dari salah satu ustadz ya. Dan selain itu memang ada beberapa hadis yang menerangkan tentang azan ya. Seperti misalkan contohnya tadi ketika azan itu setan itu bisa kabur, lari ya, terkentut-kentut. Tapi dia balik lagi, tapi setelah iqamah dia lari lagi gitu, kabur karena saking takutnya sama azan dan iqamah gitu. Terus pahalanya juga luar biasa sekali ya. Pernah dibahas di berita Islami masa kini tentang azan, yaitu ketika salah satu doa yang mustajab adalah ketika antara azan dan iqamah. Jadi itu kita banyak-banyak berdoa ketika antara azan dan iqamah. Subhanallah, kalau saya laki-laki sih ada kesempatan azan seperti itu mendapatkan pahala yang luar biasa, seneng banget ya. Tapi perempuan azan jarang ya. Baik pemirsa, besok kita masih punya banyak sekali berita yang menarik. Oleh karena itu saksikan terus Berita Islami masa kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.